Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Priliasiswanto dengan NIM 2216030030 dari kelas MBSA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data, analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik menggunakan IBM SPSS sebagai ujian akhir semester mata kuliah statistik lanjutan. Baik, di sini saya mengambil judul pengaruh anggaran iklan, harga produk, kualitas produk, dan promosi penjualan terhadap penjualan produk, di mana variabel independennya yaitu ada X1 anggaran iklan, X2 harga produk, X3 kualitas produk, dan X4 itu promosi penjualan, dan variabel dependennya yaitu Y sama dengan penjualan produk. Di mana analisis yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua, ada uji regresi linear berganda yang terdiri dari ada uji F, uji T, koefisien determinasi, dan persamaan regresi. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke SPSS. Di bagian ini ada data view dan variable view. Yang pertama kita masuk ke variable view. Yang pertama yaitu kita mengisi pada bagian nama. Pada bagian ini kita mengisi variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada X1, ada X2, X3, X4, dan terakhir ada variabel Y. Setelah bagian nama ini, kita masuk kepada bagian desimal. Pada bagian desimal, untuk semua variabel X kita isi dengan 0. Kenapa kita isi dengan 0? Karena dalam data itu tidak ada bernilai desimal. Kita isi dengan 0. Dan untuk variabel Y kita isi dengan 1, karena dalam data itu terdapat nilai desimal. Selanjutnya, kita mengisi bagian label. Pada bagian label ini kita isi dengan nama variabel yang telah disebutkan sebelumnya, di mana untuk X1 yaitu ada anggaran produk, anggaran iklan. Untuk X2 ada harga produk. Untuk X3 ada kualitas produk. Untuk X4 ada promosi penjualan. Dan variabel Y-nya yaitu penjualan produk. Nah, seterusnya yaitu kita mengisi pada bagian measure. Pada bagian measure ini kita bisa mengisi semuanya itu dengan scale. Setelah mengisi variable view, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini, kita bisa mengambil datanya itu dari Excel. Copy semua data yang ada di sini. Copy. Kemudian kita paste di data view. Setelah datanya ada, selanjutnya itu kita melakukan uji regresi linear berganda sekaligus melakukan uji asumsi klasik, di mana langkahnya itu yang pertama, kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih bagian regression, kemudian kita pilih bagian linear, kemudian akan tampil kotak seperti ini, dan untuk bagian dependen, kita masukkan variabelnya yaitu penjualan produk. Dan untuk kolom independen kita masukkan semua variabel X.
Setelah itu, kita pilih bagian statistik. Pada bagian ini, kita pilih collinearity diagnostic. Kemudian kita continue. Setelah itu, kita pilih bagian plot. Pada bagian ini, untuk z-spread ini kita pindahkan ke variabel x, dan untuk s-recit kita pindahkan ke variabel y. Kemudian kita pilih histogram dan normal probability plot, kemudian continue. Setelah itu kita pilih bagian save. Pada bagian residual ini, kita pilih understand the result. Kemudian kita continue. Kemudian setelah itu kita pilih option. Pada bagian option ini pastikan probability untuk F ini yaitu di bawah 0,05. Setelah kita pastikan, kita continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji normalitas, di mana untuk uji normalitas ini kita kembali ke data view. Dalam melakukan uji normalitas ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana langkahnya yaitu klik bagian Analyze, pilih bagian Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Dan untuk kolom test variable list ini, kita pilih yang bagian Under Standardized. Kemudian kita pilih normal, kemudian klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Setelah outputnya keluar, langkah selanjutnya itu kita tinggal melakukan interpretasi, di mana yang sebelumnya telah saya rangkum dalam Word. Baik, untuk pembahasan masing-masing uji analisis, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu itu memiliki distribusi normal. Untuk uji normalitas data ini dapat kita ambil tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dari output yang telah dihasilkan SPSS sebelumnya, di mana berdasarkan kasus ini, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapat nilai signifikansinya itu 0,20 dan ini lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Dan jika data kita nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi. Dapat kita lihat dari tabel koefisien. Di sini dapat kita ketahui bahwa jika tolerance value di bawah 0,10 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolonialitas. Pada kasus yang kita gunakan ini, dapat diketahui bahwa nilai toleransinya itu di bawah 0,10 dan nilai VIF-nya itu di atas 10. Maka untuk semua variabel itu terjadi multikolonialitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas itu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.
Prasyarat yang harus dipenuhi adalah mulai regresi, tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa kita gunakan, diantaranya yaitu dengan melihat scatter plot dari hasil output IBM SPSS sebelumnya. Di sini dapat kita ketahui bahwa jika dot menebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika dot itu menebar teratur dan perpola di sekitar 0Y dan 0X, maka itu terjadi heteroskedastisitas. Dan dari output yang kita hasilkan di sini dapat kita lihat bahwa dot itu menebar tidak teratur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear berganda, di mana yang pertama yaitu kita melakukan uji F. Untuk melakukan uji F ini, kita dapat melihat dari tabel ANOVA, di mana bisa kita lihat dari nilai sig yang ada di sini. Apabila nilai sig 0, yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji T. Uji T ini secara parsial atau terpisah masing-masing variabel dapat kita lihat dari tabel koefisien seperti ini. Pada bagian ini bisa kita lihat dari nilai sig. Apabila nilai sig itu kecil dari 0,05 berarti memiliki pengaruh, dan sebaliknya, kalau nilainya besar dari 0,5 itu tidak memiliki pengaruh. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan nilai sig dari variabel X ini lebih besar dari 0,05, sehingga tidak satupun variabel X ini yang berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat kita simpulkan X1, X2, X3, dan X4 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga itu ada koefisien determinasi. Datanya ini dapat kita ambil dari tabel model sumari output SPSS sebelumnya. Di sini kita memperhatikan itu pada bagian R square di sini. Jadi dapat disimpulkan koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Pada bagian R square ini yaitu ada nilai 0,90, itu sama dengan 90%. Yang keempat ada persamaan regresi. Untuk data persamaan regresi ini dapat kita lihat dari tabel koefisien. Untuk persamaannya itu nilainya itu dapat kita lihat dari tabel beta konstanta yang ada di sini. Kita pindahkan ke bagian sini, ditambah dengan beta X1 yang ini, kita pindahkan ke sini, ditambah beta X2, ditambah beta X3, dan ditambah beta X4. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 109,109 ditambah 3,751 X1 ditambah 2,231 X2 ditambah 2,083 X3 dan ditambah 1,407 X4. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.